Mohon maaf, saya tadi iya nggak sempat habis off jadi. Oke, anak-anakku, alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengakhiri pembelajaran dengan al-Islam ya. Oke, beberapa pertemuan ini kita masih membahas membaca dan memahami kandungan surat-surat pendek yang ada di juz 30 ya. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Alaq ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama surat apa ya? Martin. Surat Atin. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sudah membaca jadwal pelajaran. Luar biasa loh anak-anak PJJ ini. Ya, pelajarannya sudah disebutkan, materinya juga sudah, tinggal membuka bukunya saja. Ya, oke, bisa disiapkan untuk LKS-nya juga ya. Sampai hari ini bukunya belum datang anak-anak. Ya, belum datang. Nah, karena di percetakannya belum selesai, tetapi dengan buku LKS alhamdulillah bisa menjadi pegangan kalian ya untuk bisa belajar bersama-sama ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, kalau surat Atin pasti sudah hafal semua ya. Masa ada yang lupa? Tapi anak-anak, ada surat Atin itu, ada salah satu ayat kalau dibaca, kalau dihafalkan itu, kalau tidak teliti, maka ada surat Atin bisa loncat ke surat apa ya? Pernah loh nak, kadang-kadang kejadian imam itu, imami surat Atin, bacanya bisa menjadi meloncat ke surat lain. Nah, surat apa kira-kira yang hampir sama itu? Itu loh, kan ada ayat wa amilus solihati. Nah, kalau Udah pulang kan udah pulang. waduh, masih ingat ya. Pernah enggak ya merasa membacanya loncat gitu itu ya? Pernah Ustaz. Pernah ya. Iya. Sama kalau Al Asri dibaca, kemudian tidak membaca watawasau bil haq, dibaca falahum ajrun, nah maka bisa loncat ke atin ya. Waduh. Ya, itu pengalaman ya, pengalaman. Jadi kadang-kadang pernah ada imam begitu anak-anak. Biasanya kan surat Atin, surat Al-Asr itu kan biasanya dibaca saat sholat maghrib biasanya ya. Pendek-pendek. Loh, makmumnya kaget. Tadi kan Atin, kok bisa-bisa ke Al-Asr ya? Waduh, sambil ngelamun makmumnya. Ya, maka ya ada di situ yang perlu kita ingat-ingat. Jadi kalau makmumnya khusyuk, mesti langsung bisa mengingatkan. Tapi ini makmumnya ngelamun, hanya kaget terakhir loh. Kok bukan biah kamil hakimin ya? Kok langsung al-asr terakhirnya ya? Gitu ya. Oke, itu sekedarnya. Oke anak-anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita baca bersama-sama surat al-asr. Anak-anak, kalau sudah hafal, tetap kalian belajar untuk apa nak? Memperhatikan lafadznya lagi atau kata per huruf bisa kita perhatikan supaya ngaji kita bisa lebih apa tajwidnya bisa lebih mengena ya, hasil hurufnya, sifat-sifat hurufnya ya. Kadang-kadang Ustaz Faiz saja kadang-kadang lupa loh nah. Apa ya? Misalnya ada salah satu lafadz walahum apa walakum ya kadang-kadang gitu. Akhirnya buka Quran lagi. Ya. Wal apa ya? Falahum apa? Kadang-kadang iya mirip anak-anak gitu-gitu ya. Kemudian membuka Al-Qur'an. Sama dengan kalian ya. Kalau sudah hafal ya tolong ngajinya
bisa sambil menyimak lagi sehingga nanti betul-betul hafalnya bisa sempurna ya. Oke, ini kita baca bersama-sama surat At-Tin dengan ta'awudz dan basmalah. Oke, bersama-sama kompak semangat akan meningkatkan imun kita. Iya. Oke. Wahid Oke. Ibnah Talata. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini Wattini wazzaitun watturi watturi sinin sinin wa hadzal wahadzal baladil baladil amin. amin. Laqad Laqad khalaqnal insana fi khalaqnal insana ahsani fi ahsani taqwim. taqwim. Tsumma Tsumma radadnahu radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibaka biddin Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Subhanallah, kompak sekali. Ini ngantuk jadi gak ngantuk ini anak-anak. Anturium luar biasa ngajinya. Karena anak-anak termasuk Al-Quran itu adalah termasuk syifa. Nah, ya, Al-Quran itu termasuk apa? Syifa itu termasuk obat. Ya, jadi kalau kita mengaji dengan kuat semangat, itu karena keikhlasan kita, maka Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai obat kita. Ya, obat itu enggak hanya sakit anak-anak, tetapi obat kesedihan. Ya, kita yang mungkin sedih dengan mengaji, insya Allah akan dilapangkan hati kita, dicerahkan pikiran kita. Ya, itu namanya syifa. Ya, demikian juga yang sakit sambil mengaji, sambil berdoa, selesai ngaji, semoga sakit kita diangkat penyakitnya oleh Allah. Demikian juga keluarga kita ya. Jadi banyak ya hikmah kalau kita mengaji Al-Quran dengan baik. Demikian juga di rumah. Rajin membaca, pastikan habis maghrib ya mengaji. Nah, pokoknya harus diniati habis maghrib, pada sholat maghrib wajib mengaji. Ya, subuhnya Ustaz, subuh itu bisa mengaji dan bisa tidak, tetapi harus salah satu ada yang kita wajibkan. Jangan sampai gini, lo Ustaz di kelas kan sudah ngaji. Nah, kan itu ngaji sama ustazah, belum kita ngaji sama orang tua. Ya, minta disimak, yang punya kakak minta ngajinya disimak. Ya, perhatikan. Oke, anak-anak selanjutnya bisa diperhatikan karena Ustaz tidak muat ya nulis lafaz dan artinya, maka terpisah. Nah, sambil yang sudah hafal nanti tinggal melihat terjemahannya saja ya. Tinggal melihat terjemahannya saja. Ya. Oke, diperhatikan, disimak dengan baik. Ya, ayat yang pertama wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ya, ini sumpah Allah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua waturi sinin. Nah, watur itu gunung. Ya. Sini, nah Sinai. Jadi demi bukit atau gunung Sinai. Yang ketiga wahadal baladil amin. Wahada dan demi kota ini yang aman. Yang maksudnya al-balad itu artinya kota. Al-amin yang aman.
Yang dimaksud kota yang aman di Al-Quran ini adalah Makkah. Maka di situ kota Makkah dikasih tanda kurung karena di situ tidak tertulis lafadznya. Ini mempermudah untuk menerjemah anak-anak. Ya, ya. Aslinya hanya apa? Dan demi kota yang aman. Itu aja. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yang bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, karena surat At-Tin mengandung 4 sumpah Allah. Nah, disimak dengan baik. Jadi kata utamanya adalah ada sumpah Allah. Ya, terhadap 4 hal. Kemudian yang kedua tentang manusia. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi Allah mengingatkan, apa anak-anak? Kalau ingin menjadi makhluk Allah yang mulia sampai dunia akhirat, maka wa'amilus sholihah, ya, maka harus berbuat amal soleh, ya. Dan ketika tidak bisa berbuat amal soleh, maka akan diancam neraka jahanam. Ya, beda dengan apa anak-anak? Beda dengan makhluk Allah yang lain, ya. Seperti binatang itu nanti di akhirat apa? Dirupakan jadi apa kalau binatang nanti di akhirat? Apa anak? Pernah tahu, mendengarkan? Ya, akan dijadikan semacam debu. Nah, ya, tidak seperti manusia dibangkitkan lagi. Oke, perhatikan. Nah, ini surat At-Tin. Nanti anak-anak, nanti ada tugas ya, Google Form ya. Nanti setelah ini akan saya berikan tugas latihan soal. Mohon semuanya mengerjakan dengan baik. Karena apa? Karena itu akan masuk nilai harian kalian semuanya ya. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan tergolong surat-surat Makkiyah. Ya, ini saya sudah jelaskan kemarin ya. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin dalam ayat ke-1. Artinya buah tin. Ya, ayat ke-1 dan terletak paling awal. At-Tin, Wat-Tin. Surat At-Tin diawali dengan sumpah Allah yang menyebutkan apa? Yang menyebutkan 4 hal ini ya. Tadi yang sudah sampaikan itu ya. Ingat-ingat, sumpah Allah itu 4 hal itu tentang apa saja? Buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai dan Mekah. Nah, saya tanya sekarang, sumpah Allah terkait dengan
Mekah. Nah, berada di ayat yang keberapa? Tiga. Ketiga. Ya, bagus sekali jawabannya. Yang ketiga. Alhamdulillah langsung hafal. Ayat yang ketiga. Nah, sumpah Allah terkait dengan Bukit Sinai. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sumpah Allah yang dua sumpah yang terdapat dalam satu ayat. Nah, ayat keberapa? Ayat pertama. Ayat pertama. Dua menyebutkan dua benda. Watin dan wazaitun. Ya, alhamdulillah sudah ingat. Ayat berikutnya, ya, tadi saya sampaikan bahwa ayat berikutnya menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan dibalik ke tempat yang paling hina kalau tidak menjalankan perintah Allah. Ya, itu anak-anak. Jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ya, kita diberikan keistimewaan oleh Allah, maka digunakan dengan baik. Contoh, ya, manusia dengan hewan, ya, kita diberikan oleh Allah akal pikiran, ya, diberikan akal pikiran. Tetapi hewan tidak, ya. Nah itu bedanya, ya. Makanya kelebihan akal pikiran yang diberikan Allah gunakanlah untuk belajar dengan baik. Ya. Binatang itu tidak pakai belajar menggunakan instingnya, ya, menggunakan instingnya untuk bisa melakukan sesuatu itu. Nah, kemudian orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Ya, amalan kita anak-anak, perbuatan baik kita ini kalau diterima oleh Allah, meskipun kita semuanya sudah dipanggil Allah, akan tetap senantiasa bersama kita. Ya, akan senantiasa bersama kita. Makanya kita jaga dengan baik. Ya. Nah, kemudian kandungan surat At-Tin diperhatikan, ya, manusia makhluk terbaik baik secara rohani maupun jasmani, ya. Oke. Nah, rohani dan jasmani luar biasa, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Bahkan anak-anak, kita ini kalau kita ini menjadi orang yang beriman, itu akan diberikan kemuliaan kita yang melebihi malaikat. Ya. Malaikat itu akan merasa apa, ya? Malaikat itu akan merasa segan dengan manusia ketika kita beriman kepada Allah. Tetapi malaikat akan betul-betul hiladun sidadun. Apa hiladun sidadun? Tegas dan keras, kasar. Malaikat itu kalau sudah menyiksa hamba Allah yang tidak beriman, itu katanya hiladun sidadun. Ya, keras dan betul-betul marah betul itu. Sudah diberikan kelebihan kok masih tidak beriman kepada Allah. Ya. Bahkan dicontohkan itu bagaimana ketika malaikat itu di alam barzah, alam kubur, mereka yang tidak beriman tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan baik, maka akan dipukul, ya, dan kemudian tubuhnya hancur lebur dan kemudian bisa kembali lagi. Ya. Tetapi demikian juga anak-anak, ya, ketika kita menjadi orang baik, maka malaikat akan betul-betul segan dengan kita. Tetapi ketika kita tidak baik, maka tadi seperti itu, ya. Oleh karena itu, maka kita harus berbuat yang baik. Nah, kemudian selanjutnya di akhir ayat Allah mengingatkan kepada kita, Allah adalah hakim yang paling adil, ya. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
kebaikan kita seberat biji atom, saking kecilnya. Itu nanti mesti masih terhitung, mesti dilihat oleh Allah, masih ditimbang. Demikian juga keburukan kita. Ya, sekecil seberat darah itu katanya seberat atom. Nah, atom itu, waduh, Ustaz Faiz ini juga nggak tahu ini bahan kimia ini. Kecil sekali, ini nggak bisa dilihat ini. Ya. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya ada tambahan keterangan tentang Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaum Nasrani. Ya. Nah, kemudian Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa diutus oleh Allah untuk kaum Yahudi. Ingat sejarah kaum Nabi Musa ingin ditemukan kepada Allah, ya. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di gunung, di Bukit Tursina, ya. Kemudian kaumnya yang tadi memaksa untuk melihat Allah semuanya pingsan, ya, tidak mampu melihat sinar yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian Mekah adalah tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu ilahi untuk semuanya, ya. Nah, anak-anak, ini hanya tambahan keterangan yang lebih luas, ya, Ustadz berikan, tetapi insya Allah materinya sama dengan tadi, ya, sama dengan yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Nanti akan Ustadz kirim juga di di Classroom, ya, akan Ustadz sampaikan, nanti akan Ustadz kirim, ya. Insya Allah sama, ya. Penjelasan ini hanya lebih luas lagi saja, tapi sekali lagi hampir sama dengan materi tadi, ya. Sehingga nanti hanya tambahan saja ini, ya. Yang jelas nanti Google Form-nya sama dengan yang sudah saya sampaikan, ya. Ya. Nanti bisa disimak dengan baik yang terkandung di di PowerPoint Ustadz ini, ya. Ini sama, ya. Oke, anak-anak, inilah yang Ustadz sampaikan terkait dengan membaca, mengartikan, dan memahami kandungan surat At-Tin. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak. Ya. Oh, enggak, ya. Ini langsung Ustadz bukakan linknya, ya, untuk Google Form-nya. Ini WA-nya Ustadz kok. Oh ya. Bentar. Bentar, ya. Oke, sudah, ya. Sudah, ya. Sudah masuk di chat, ya. Ya Ustaz, sudah. Oke. Dengan mengucapkan basmalah, ya, dikerjakan, ya. Ustadz beri kesempatan kurang lebih 5 menit, ya. Hanya 10 soal dan materinya tadi sudah saya sampaikan, ya. Oke, diteliti dengan baik, ya, supaya nilainya sempurna menjadi 100, ya. Tidak usah tergesa-gesa. Nanti kalau sudah saya akhiri maka diperhatikan betul. Yang teliti karena tinggal ngeklik saja
dan pasti nggak pakai mikir karena barusan disampaikan Ustaz Faiz ya. Anturia masuk semua ya? Ada yang absen? Saudara? Ada yang sakit satu Ustadz, Oh, namanya siapa ya? Ihsan. Ihsan Siapa? Ustadz. Ihsan. Oh, Ihsan. iya, iya. Ihsan ya. Oke, Ya terima Ustadz, kasih. sama-sama. Oke, terima kasih. Bagas, Aubri, sudah selesai dah? Belum, masih nomor 10. Masih nomor Oh, 10. iya. Oke. Ara sudah Ustadz Ara. Ara Anu sudah. sudah. Oke. Oke, yang sudah bisa submit ya. Iya, sudah Ustaz. Oke. Tia sudah tak? Baik, anak-anak alhamdulillah hari ini pembelajarannya kok tinggal cuma ya. Kira-kira sudah kajian. Oke, sebelum kita akhiri kita sudah menunjukkan diri ya. Ya, kita nah, sekarang yang mungkin siapa tadi sudah sampai ke setelah kelihatan ada akses nya Ananda Panji. Panji, ada nggak Panji ya? Oh, Panji, oh Panji nggak ada. Atta. Berarti Rizda, Oh iya, saya. Rizda, ayo Rizda, silakan mau isi. Oke, 1 menit lagi bisa akhiri dan yang belum selesai bisa segera diselesaikan ya. Sebelum diakhiri semuanya nanti mohon bisa di